tergolong kepada hamba yang pandai bersyukur, minasyakirin, hamba-hamba Allah yang dicatat sebagai hamba yang bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, tauladan kita, kekasih kita, yang kecintaannya melebihi diri kita mencintai diri kita sendiri, yang kecintaan beliau itu melebihi cintanya orang tua kita sama kita. Bahkan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di yaumil akhir, ketika seluruh anbiya, seluruh nabi-nabi berada di depan surga menunggu menyambut hadir dan datangnya umatnya masing-masing, cuma nabi kita doang yang nunggu di depan neraka, mengkhawatirkan ada umatnya, orang Karangsatria, orang Rawakalong, ada yang kesasar ke sana. Satu-satunya nabi yang di depan neraka. Kenapa beliau melakukan itu? Karena cintanya kepada umatnya, cintanya kepada kita semua. Maka pantas kalau kita yang hadir di sini pada malam hari ini, mudah-mudahan bisa ittiba, bisa mengikuti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat salam termasuk di antara bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini sedikit kita membahas tentang fadilatus salatu ala nabi, keutamaan tentang bersalawat salam kepada baginda mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata sebagian sahabat radhiyallahu taala anhum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan hadisnya, siapa orang yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10. 1 dibalas 10. Maka sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kalau bahasa kita itu sallallahu alaihi wasallam, Allah bersalawat 10 kali kepada siapa saja yang bersalawat 1 kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal dzalika liman kana hadiral qalb? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu yang Allah berikan 10 salawat itu buat mereka orang yang kalau salawat hatinya hadir, yang diingat cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diingat kekasihnya. Ketika tala al-badr, yang diingat Rasulullah disambut sama orang Madinah, naik gundukan wada, wajib syukur alaina. Jadi apakah hati yang hatinya hadir yang dapat 10? Ketika dia salawat sekali, Allah balas 10 ya Rasulullah. Yang dibalas 10 itu apa buat mereka orang yang kalau salawat kepada engkau hatinya hadir? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala la, bukan, enggak, bal huwa likulli musalli alayya ghafil. Itu buat orang yang salawat ke saya itu bari lalai, ghafil, enggak serius. Yang enggak seriusnya aja begitu, yang enggak serius aja dapatnya segitu. Kalau enggak serius itu salawatannya mah bibirnya salawat, otaknya mah ingatnya kebuli, namanya enggak serius tuh. Hatinya mah udah kena si mandi, enggak serius. Mulutnya sih ya Nabi salam sambil nyari tempat posisi depan biar kebagian nampan, masuk ke depan. Biasa begitu kalau lagi rame. Atau lalai, saking ramenya orang salawat, dia salawat tapi mau lebih fokus konsentrasinya bukan sama Rasulullah, bukan salawat tapi videoin, motoin. Lisannya sih salawat, dia bilang sallallahu, dia bilang assalamualaikum,
tapi dia ghafil. Kata Rasulullah, bukan itu yang 10 buat mereka orang-orang yang lalai. Wa yu'tiyahullahu amsalal jibal wal malaikatu tad'u lahu wa tastaghfiru lahu idza kana hadirul qalb waqtus salatu alayya. Maka kata Rasulullah, buat orang yang waktu sholawat hadir hatinya, ingatnya cuma sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan buat dia amsalal jibal, ganjaran pahala sebesar gunung. Sebesar gunung. Gunung ini sebagai ungkapan begitu besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang yang salawat hatinya hadir. Dan malaikat memohon kepada dia, memohon untuknya dan memintakan ampun untuk orang yang bersalawat dengan hati yang hadir ketika bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada orang salawat dengan hati yang khusyuk hadir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala ya'lam, enggak ada yang tahu qadar dzalika illallah, enggak ada yang tahu balasan buat orang yang khusyuk ketika salawat salam kepada Rasulullah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kenikmatan di hati kita, bisa hati bisa khusyuk ketika salawat. Begitu baca nyebut nama Rasulullah yang diingat Rasulullah, begitu mengucapkan salam kepada Rasulullah seolah Rasulullah ada di hadapan kita, hadir hatinya, nangis hadir, nangis mikirin belum kerja, nangis besok lagi mau bayar kreditan. Tapi begitu salawat yang diingat adalah baginda mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang Allah ciptakan penuh dengan kesempurnaan zahir dan batin, dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya keindahan, kesempurnaan, karena tidak ada yang lebih sempurna, lebih indah melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiai saya Kiai Abdul Qadir Ad-Dimyati, pesantren Riyadhul Huda, itu waktu pesantren saya gambarkan sosok kekasih mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling manisnya orang nggak ada lagi selain Rasulullah sallallahu alaihi. Paling baiknya orang, kebaikan yang laksana angin, beliaulah Rasulullah sallallahu alaihi. Bahkan paling tampannya manusia, paling gantengnya orang adalah Rasulullah sallallahu alaihi. Tapi Rasulullah tampannya itu dihiasi, diberikan tameng haibah, wibawa, sehingga orang senang, pengen dekat, tapi ada wibawanya nih orang, jadi agak segan. Paham nggak? Kalau kita lihat kiai kita, guru kita, bukannya kita nggak bisa cium tangan itu guru, bukannya kita nggak bisa deketin itu guru, tapi ada haibah yang menahan kita, ada wibawa guru kita, sehingga kita sampai asal dilihat sama guru kita tunduk. Begitulah haibahnya Rasulullah sallallahu alaihi. Semua perempuan Mekah sebelum Rasulullah jadi Rasul, semua penduduk Madinah, Rasulullah ada di Madinah, semuanya tertarik naksir sama baginda mulia Rasulullah sallallahu alaihi. Tapi ketika ditatap tunduk. Lain sama Nabiullah Yusuf. Kalau Nabiullah Yusuf nggak dikasih penghalang apa-apa. Jangankan perempuan, laki yang ngelihat Nabi Yusuf bisa naksir, karena nggak dikasih penghalang, naksir. Tapi ketampanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata kiai saya dulu, kalau dibandingkan dengan yang lainnya, kalau ada dulu mengkiaskan beliau itu pakai rokok. Kalau ada sebungkus, kalau ada sebungkus rokok gudang garam filter, satu diambil dari satu batang dipotek dua. Ini yang setengah dari sebatang ini tampannya Nabiullah Yusuf alaihissalam sendirian. Dari setengah potekan yang satu batang dibagi dua lagi, separohnya ini cantiknya Siti Aisyah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi,
separuh yang terakhir dibagi dari zaman Nabi Adam sampai zaman akhir zaman. Dibagi dari manusia zaman Nabi Adam sampai manusia akhir zaman. Segitu tuh. Yang cakep, yang ganteng kebagian segitu tuh. Kira-kira siapa nih? Ini yang paling ganteng siapa? Yang aku ganteng siapa? Dapatnya siapa, coba pikirin. Ini kalau dari segini dibagi dari zaman Nabi Adam sampai manusia akhir zaman, kita kebagian siapa? Ya Allah. Terus bagaimana Rasulullah SAW 11 batang yang belum keluar dari bungkusnya, itulah tampannya Rasulullah SAW. Saking tampannya. Bayangin. Marra'a wajhaka ya Sa'ad. Siapa yang mandang langsung bahagia. Mana ada orang mandang wajah langsung senang. Ada kita mandang wajah teman, ya ngunjung duit, udah ngumpet duluan kita. Ada orang kita pandang, kita udah enak. Marra'ahu badihatan haba man nadhara ila wajhihi annahu laysa biwajhin kadzab. Siapa orang yang mandang wajah Rasulullah itu nggak kenal, dia langsung tahu ini pemilik wajah pasti bukan pendusta, pasti orangnya jujur. Ada nggak orang di sini kalau dipandang langsung dipercaya sama orang? Guru ngaji aja, guru ngaji naik bis, yang tahu guru ngaji cuma sekampung, yang di bis mah nggak ada yang tahu. Begitu naik bis orang udah pada serem. Naik kereta orang hati-hati, pada dompet diikat-ikatin, nggak mau tidur karena di depan ada orang dicurigain, padahal dicurigainnya guru ngaji itu ustaz, ulama, wajahnya kadang nggak mencipta. Tapi Rasulullah orang nggak kenal begitu memandang, ini pasti orang jujur, nggak pernah berdusta. Itu wajah kalau kayak gitu tuh berarti gantengnya, indahnya kayak apa? Pikirin, indahnya itu wajah seperti apa? Laisa muhtajan ila suruji kullu baitin anta sakin. Tiap rumah tenang, senang, bahagia kalau ada Rasulullah. Laisa muhtajan ila suruji. Kalau Rasulullah hadir, matiin lampu, nggak usah pakai lampu. Kenapa? Karena seluruh ruangan jadi terang dengan wajah terang indah wajah Rasulullah SAW. Seluruh wajah yang kayak begitu gimana coba? Kalau dipikirin, ya Allah, indah banget. Makanya salah satu cita-cita ulama nih macam termasuk Al-Maghfurlah Habib Adil Habsyi Kutang, pendiri Kutang. Beliau itu pengen masuk surga yang di dalamnya ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama pengennya masuk surga di dalamnya ada Rasulullah. Kalau kita ya Allah biar di emperan surga nggak apa-apa. Kalau kita di emperan surga nggak apa-apa, udah bersyukur banget. Ada ulama, buat apa saya masuk surga kalau di dalamnya nggak ada kekasih saya Nabi besar Muhammad? Tuh ulama cita-citanya semuanya dia mau masuk surga bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Karena indahnya luar biasa, semua zahirnya batinnya penuh dengan keindahan. Beliaulah baginda mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salawat itu adalah ibadah yang tidak dibenturkan dan terbentur dengan apa-apa. Nggak ada penghalang. Kalau ibadah lain banyak penghalang. Antum junub, nggak punya wudhu, nggak boleh sholat. Apalagi ngimaman. Sholat sendiri aja haram, apalagi jadi imam. Wanita datang bulan, nggak boleh sholat. Antum nggak punya wudhu, nggak boleh pegang Quran. Hadas besar, nggak boleh baca Quran. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi kalau salawat, mau wudhu, nggak wudhu, lagi duduk sambil diri, pokoknya salawat diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau antum bersalawat secara lalai pun, cuma bibir doang, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngeliat orang lewat, lihat ada kelapa sama duit ini ngincar ntar yang gocapan, sallallahu ala, oh taksi kesono mulut salawat, tetap Allah berikan 10 buat orang yang lalai. Itu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man
shalla alayya, siapa orang yang bersalawat kepada saya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alfa marrah, 1000 kali dia sehari. 1000 kali itu kalau nggak percaya cobain, nggak lebih dari setengah jam. Kalau nggak percaya cobain, nggak lebih dari setengah jam kalau salawat 1000 tuh. Paling ringannya yang sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Cobain, nggak lebih dari setengah jam. Apalagi yang dari sini berangkat ke PT, beli aja tasbih yang pencetan di tangan sambil nyetir, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu lebih, dia pulang pergi berangkat, pas pulang lihat ini bisa lebih dari 1000. Itu salawat. Siapa orang yang bersalawat kepada saya 1000 setiap hari, lam yamut hatta yubashshara lahu bil jannah, Allah tidak akan cabut nyawanya, tidak akan diperintahkan oleh Allah malaikat Israel mencabut nyawa orang tersebut kecuali dalam keadaan dia bisa memandang surga sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yamut, tidak akan mati hatta yubashshara lahu bil jannah, sehingga sampai Allah menggembirakan dia dengan bisa memandang indah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma yakhruju ruhul mu'min hatta yara makanah. Hadis Rasulullah yang lain, karena Rasulullah mengatakan tidak akan mati, tidak akan meninggalkan dunia ini siapapun anak Adam, hatta yara makanahu fil jannah, sampai dia bisa ngelihat tempatnya di surga apa di neraka, sampai dia bisa ngelihat nikmat dari Allah atau azab Allah. Makanya orang sakratul maut matanya seolah tembusnya, mandangnya ke atas atau kemana, tapi seolah-olah nggak memandang yang dekat, yang dipandang jauh. Sampai diginiin sama orang, diem aja. Pak, ini anak. Mah, ini anak. Tetap aja dia diem, pandangannya ke atas. Karena yang dilihat, kalau enggak nikmat, ada. Mudah-mudahan kita ngelihatnya surga semua. Makanya ada ciri orang yang min ahlil khair, orang calon ahli surga. Kalau bahasa Quran, wujuhun yawma idzin na'imah lisa'ihha radiyah fi jannatin 'aliyah. Satu lagi, wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah. Ada orang yang wajahnya ketakutan, ada orang wajahnya senang. Itu orang sakratul maut. Dari sakratul mautnya dia dikasih lihat sama Allah. Buat orang yang bersalawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1000 setiap hari, tidak akan meninggal dia, tidak akan mati dia sebelum Allah berikan kabar gembira tempat kembalinya dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Modalnya sedikit, sambil iseng, gak usah pakai habis sholat duduk di atas sejadah, susah dah, masih muda masih susah. Sambil iseng, kalau sambil iseng bisa, kalau lebih khusyuk lagi kayak gitu ajib. Maghfurlah Ibnu Munzir tuh yang punya tasbih 1000. Beliau mau udah, ulama-ulama 1000 itu udah biasa. Ulama-ulama itu 1000 itu udah biasa. Saya kalau ketemu Habib fulan, dia sehari itu bisa habis segini. Sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sambil iseng 1000 itu kalau terus-terusan nggak lebih dari setengah jam. Kalau dipotong-potong pecah-pecah 200 ya nggak kerasa. Lebih nggak kerasa lagi. Terakhir, saya ulang kisahnya dalam kitab Tanqihul Qaul Hadis Ba'd Sufiyah. Ketika ada seorang guru di satu kampung, dia nggak pernah menemukan ada seorang anak muda
kampung tersebut, ada seorang anak muda di kampung tersebut yang dia nggak pernah lihat ada di belakang barisan dia ketika sholat, atau ada di tengah-tengah majlis dia ketika ini ulama buka majlis lagi ngaji taklim, si fulan kelihatan, tapi dia nggak pernah kelihatan. Begitu lagi sholat jamaah, biasanya imam nengok ke belakang juga lihat, si fulan nggak pernah ada. Kalau lagi ada acara Isra Mi'raj nggak pernah kelihatan. Kalau ada acara ini nggak pernah kelihatan. Ada seorang anak muda seperti itu. Kerjaannya yang dia tahu sama ini ulama, kalau ketemu di jalan dia lagi nongkrong di perempatan, dia lagi main-main sama temennya, kalau bahasa anak sini lagi gitaran. Begitu ketemu lagi nendang bola, begitu ketemu lagi main. Giliran di tempat yang khair nggak pernah kelihatan. Qadarullah, Allah takdirkan itu orang meninggal duluan, anak muda. Begitu meninggal duluan, Allah mimpikan kepada ini ulama. Kalau ulama dapat mimpi itu jadi ilham, wali dapat mimpi umumnya jadi ilham kalau orang khair. Kalau rasul nabi mimpi jadi wahyu. Ada wahyu, di bawah wahyu ilham. Seperti mukjizat, di bawah mukjizat karamah. Kalau karamah bukan sama nabi, dikasihnya ke ulama, ke wali, ke karamah. Kalau ke nabi mukjizat. Kalau ke nabi jatuhnya firman. Kalau ke ulama, ke wali jatuhnya ilham. Gak usah jauh-jauh, gak usah kelas-kelas atas. Kita aja nih kadang yang punya guru sudah meninggal, kadang guru sudah ketemu dalam mimpi, dia ngasih nasihat, saya bangun, iya benar, begitu ketemu dalam mimpi, ulama samperin. Kenapa disamperin? Karena dia lihat ini anak muda lagi enak-enakan, kalau bahasa kita lagi jong-jong. Di depannya ada kopi, di depannya ada buah-buahan, pokoknya lagi dapat nikmat dari Allah, jamu. Ditanya, wahai anak muda, apa engkau kenal sama saya? Iya Tuhan Guru, saya kenal. Kau kan guru besar di kampung saya dulu. Semua orang sekampung kenal sama engkau. Begitupun saya mengenali engkau. Engkau adalah fulan rumah di sini. Tapi semenjak saya hidup dari dulu, saya nggak pernah lihat Anda hadir di majlis. Saya nggak pernah lihat engkau ada di masjid. Saya nggak pernah lihat kau begini. Tapi yang saya bikin heran, kenapa saya lihat sekarang pemandangan mata saya melihat kau dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa begitu? Maka ini anak muda mengatakan, ketika benar apa yang disampaikan sama engkau wahai Tuan Guru, tapi pernah satu waktu sebelum saya meninggal dunia, katanya, ketika saya sedang berjalan hendak pulang ke rumah, saya melewati yang namanya majalisul dzikr, halaqah, satu perkumpulan zikir. Ketika ada perkumpulan tersebut dan saya mendengarkan khatib yang ceramah, ada orang penceramah, dia mengatakan, beliau mengatakan, man shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a sautuhu wajabat lahul jannah. Jadi ada penceramah, kata ini pemuda, saya dengar itu khatib mengatakan dalam ceramahnya, dia mengatakan, siapa orang yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diangkat suaranya karena kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajabat lahul jannah, maka wajib buat dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma rafa'al alim sautuhu bis salati 'alan nabi. Kemudian habis itu ulama, itu khatib mengangkat suaranya untuk bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau mengangkat bersalawat salam, semua pada bersalawat salam, wa rufi'at sauti, dan saya pun nggak kerasa mengangkat suara saya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa kita Habib Uyo, ya Nabi salam ala, semua langsung kencang salawat begitu. Ada anak muda ke bawah-bawah, biasanya nggak ikutan salawat, tiba-tiba ikutan ke bawah salawat. Karena yang mimpinnya kencang, yang lain pada kencang, dia jadi ke bawah kencang salawat.
Maka kata ini anak muda, faghfara lana jami'an fi dzalikal yaum. Allah ampuni kami semua yang hadir di tempat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hadir, yang bersalawat, yang mengangkat salawat, suaranya dalam bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis itu enggak lama saya meninggal. Dengan sebab itu Allah berikan nikmat kepada saya setelah berpulang ke Rasulullah. Itu berkah dari salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kencang suaranya, surga, meninggal. Kalau habis kencang suaranya, besok masih hidup lagi, ya gak tahu sih. Habis salawat, udah kencang, habis itu janjian lagi sama pacarnya, nggak tahu loh udah kayak gitu. Kalau habis salawat, ya Nabi salam alaika, nangis, kencang suaranya, benar-benar ikhlas. Nggak mikirin sebelah siapa, depan siapa, belakang siapa, udah yang diingat sama dia Allah. Ketika nyebut nama Rasulullah, yang diingat Rasulullah, udah begitu aja. Wajabat lahul jannah. Ini berkah daripada fadilah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hari lagi kita akan masuk kepada bulan yang paling dibanggakan, dikenang-kenang, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Dulu nggak ada yang kenal Rabiul Awal. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggak dilahirkan di hari Jumat, nggak di bulan Ramadan sekalian. Bulan paling mulia kan bulan Ramadan. Hari paling mulia Jumat. Tapi kok manusia termulia lahirnya nggak di hari mulia? Kenapa begitu? Kata ulama, Allah tidak mau ada orang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulia dikarenakan yang lain. Adapun yang lain bakal jadi mulia dengan sebab Rasulullah sallallahu alaihi. Bulan Rabiul Awal jadi mulia karena Rasulullah terlahir di bulan Rabiul Awal. Hari Senin jadi mulia karena Rasulullah terlahir di hari. Malam sepertiga malam dijadiin waktu ijabah doa, waktu turunnya Allah ke langit dunia. Kenapa? Karena Rasulullah terlahir di sepertiga malam. Jadi semua yang keterkaitan dengan Rasulullah dan terkait dengan Rasulullah, justru dia yang akan jadi mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu. Jadi harapannya kita nggak pandang guru, nggak pandang murid, bukan ustadz, bukan thalabul ilm, bukan kiai, siapa saja. Siapa di antara kita yang punya keterkaitan banyak dengan Rasulullah, dialah paling mulia dengan oleh Allah Subhanahu wa taala dan paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada ulama, ustadz masuk kamar mandi sembarangan, kaki kanan duluan, tidurnya telentang. Ada orang yang biasa taklim, murid biasa, baca kitab nggak bisa, asal masuk kamar mandi sunnah dipakai yang diingat. Nabi saya masuk kaki ini dulu nih, tidur dia madhab kiblat. Oh Nabi saya tidur begini nih, makannya Nabi saya begini nih, jalannya Nabi saya begini nih, begini. Setiap yang dia kerjain yang diingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya dia ta'allaq, terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi. Orang yang seperti itulah yang paling dekat kelak di yaumil qiyamah dengan sosok mulia Rasulullah sallallahu alaihi. Mudah-mudahan Allah muliakan wajah kita. Allahumma akrim wajhi bi ru'yati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah muliakan wajah kita yang hina ini dengan bisa memandang indah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kumpulkan kita di alam dunia di majlis yang dicintai oleh Rasulullah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di akhirat dalam surganya Allah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan hajat-hajat kita semua di sini, niatnya, hajatnya, ya Allah, bijahi Habibil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang mau nikah mudah-mudahan cepat nikah, yang mau kerjaan mudah-mudahan cepat dapat kerjaan, apapun hajatnya dengan jahnya Habibil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Rabbi bil Mustafa
مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعفونا يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين واغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة من بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واغفر لنا والمسلمين واكفنا وإياهم من جميع شر ما صائب الدنيا والدين جاه حبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وبحق القرآن العظيم فتقبل دعانا يا رب فتقبل دعانا ويسر أمورنا وحصل مقاصدنا وطول أعمارنا في طاعة الله وحسن أخلاقنا واختم لنا بحسن الخاتمة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم ونتوب إليه صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله تقبل العفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.